Saya Tan Sri Azlansyah, dosen di Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung. Di Prodi Psikologi ini saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah analisis jabatan. Mata kuliah analisis jabatan ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS pada semester 6 atau genap. Adapun deskripsi mata kuliah analisis jabatan, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langkah-langkah analisis jabatan atau yang biasa juga disebut sebagai job analysis berdasarkan kompetensi mulai dari teori, pelaksanaan, dan pembuatan laporan analisis jabatan dengan menggunakan metode RACI, yakni metode untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atau responsible, siapa yang memiliki kewenangan atau accountable, siapa yang perlu dikonsultasikan atau consulted, dan siapa yang perlu diinformasikan terkait dengan suatu tugas atau proyek atau informed. Pada akhir perkuliahan, peserta didik akan menyusun job description dan job specification berdasarkan hasil analisis jabatan pada tingkat staf dan manajerial. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah analisis jabatan ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan juga teori-teori dasar psikologi industri organisasi sehingga memahami gejala-gejala psikologi pada individu, kelompok maupun organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teori-teori dasar psikologi industri organisasi melalui studi kasus atau permasalahan di lingkungan kerja sehingga menghasilkan pemahaman mendalam tentang perilaku kerja dan strategi peningkatan kinerja individu dan kelompok di organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan serta mengevaluasi secara kritis permasalahan di bidang psikologi industri dan organisasi dan menyediakan alternatif solusi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi yang tertuang dalam bentuk laporan yang tentunya mengacu pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Baik, selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan konsep dasar analisis jabatan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan masalah dalam analisis jabatan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode dalam analisis jabatan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis hasil data analisis jabatan. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menyusun deskripsi dan spesifikasi jabatan melalui analisis jabatan. Dan CPMK yang terakhir atau keenam, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis jabatan untuk fungsi manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah analisis jabatan ini sangat penting dipelajari oleh mahasiswa di Prodi Psikologi karena profil lulusan Prodi Psikologi salah satunya adalah sebagai staf HRD atau bahkan bisa menjadi konsultan di manajemen sumber daya manusia. Sehingga ketika mempunyai pengetahuan dan kompetensi termasuk keterampilan dalam proses analisis jabatan, maka ketika nanti akan bekerja memiliki kemampuan untuk melaksanakan analisis jabatan. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran adalah dengan menggunakan sistem luring atau offline sebesar 80% dan daring atau online sebesar 20%. Adapun sistem penilaian mata kuliah atau point assessment, yakni interaksi dan keaktifan mahasiswa diberikan bobot 15%, penugasan dengan bobot 25%, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebesar 30%. Demikian perkenalan tentang mata kuliah analisis jabatan. Mari ikuti saya di dalam kelas untuk perkuliahan. Pada pekan ini kita akan membahas tentang materi elemen-elemen dari deskripsi jabatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jabatan dari minggu sebelumnya, dan kita akan di minggu ini kita akan membahas tentang elemen-elemen dari deskripsi jabatan. Tapi sebelum itu, sebelum memulai dari mata kuliah ini, boleh Osmanya atau ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman selanjutnya sudah pada absen di LMS kita? Sudah. Baik. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita bahas dulu tuh yang apa yang kita dapatkan di minggu sebelumnya. Di minggu kemarin kita bahas apa? Silakan, ada yang bisa bantu? Silakan, boleh sambil berdiri. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami tugas, tanggung jawab, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam suatu posisi atau jabatan tertentu. Fungsi dari analisis jabatan itu pertama ada rekrutmen atau seleksi, kemudian pelatihan dan pengembangan, selanjutnya ada penilaian kinerja, terus juga ada kompensasi dan manajemen karir. Selanjutnya ada perencanaan SDM. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Sepakat dengan yang disampaikan Pak Iza tadi? Sepakat. Baik, ya betul. Jadi mengulas yang minggu lalu bahwasannya yang namanya analisis jabatan itu adalah satu metode memang yang cukup prosedural ya. Jadi ada tahapan-tahapannya ketika kita mau membuat job description maupun job specification. Ya, dan fungsinya ternyata juga sangat banyak. Ketika kita punya job desk yang jelas, job spec yang jelas, itu mempengaruhi banyak sistem MSDM yang ada di belakangnya, baik dari rekrutmen, pengembangan karyawan, penilaian karyawan, sampai dengan dia terminasi atau pemutusan hubungan kerja. Baik, adapun teman-teman di capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini, ya, di pertemuan yang hari ini adalah teman-teman diharapkan mampu bisa meraih prinsip dan juga konsep dari analisis jabatan tadi. Jadi bisa tahu tuh mana yang nanti mana yang disebut kewajiban, mana yang disebut tugas, mana yang disebut juga aktivitas ketika belajar. Kemudian juga yang kedua, diharapkan teman-teman juga akan mampu menguraikan prosedurnya dalam melakukan analisis jabatan, ya, sesuai dengan CPMK yang kita sepakati di awal mata kuliah. Oke, ini referensi yang juga saya sudah sebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya, gitu ya. Ada 3 buku yang kita gunakan, tapi juga teman-teman juga perlu membacanya lebih dalam. Oke, baik teman-teman sekalian, di deskripsi jabatan ini atau job description ini merupakan penjelasan ringkas ya mengenai suatu jabatan, dan ini harus tertulis memang. Kenapa harus tertulis, teman-teman? Ketika tidak tertulis nanti bisa prasangka gitu ya. Oh, ini harusnya tugasmu loh, ini harusnya tugasku loh gitu ya. Misalkan teman-teman lagi di organisasi ini gitu ya. Ketika ada acara membuat surat undangan gitu ya untuk di luar kampus gitu ya. Nanti yang satu, oh ini tugasnya sekretaris dong, sekretaris BEM dong gitu ya, atau sekretaris KMPS dong. Loh enggak dong, ini harusnya sekretaris acara dong. Oh enggak, ini harusnya tugas kesekretariatan dong. Akhirnya lempar-lemparan. Makanya kenapa harus ada tertulis gitu ya, tertulis. Nah, di dalam job description sendiri itu teman-teman ada isinya gitu ya. Seperti yang saya contohkan di minggu sebelumnya, saya perlihatkan gitu ya, hasil dari analisis jabatan yang sudah berbentuk job description. Isinya ada identitas jabatan, ada ringkasan jabatan atau tujuannya apa sih jabatan ini, kenapa diperlukan gitu ya. Terus kewajiban dan tugas yang harus dilakukan si pemegang jabatan apa saja gitu ya. Dan juga informasi lain kayak hubungan kerja, ya, pola koordinasi gitu ya dengan unit kerja lain, kemudian pola instruksi dari atasan gitu ya atau pada bawahan. Kemudian juga ada indikator keberhasilan yang kemarin kita sebut juga, salah satunya adalah performance management dan juga KPI gitu ya. Dan juga persyaratan jabatan yang tadi job spec yang sempat juga kita ulas, dan juga lingkungan kerja apa sih. Jadi minimal job desk itu isinya ada 5 poin besar ini teman-teman ya. Oke.
Nah ini yang saya sebutkan tadi gitu ya, bahwasanya komponennya itu ada, kalau ini yang kita sebutkan tadi identitas nih, ini identitas gitu ya, jabatan, atasan, bagian, kode jabatan, sama lokasi. Mungkin lebih rincinya lagi saya bisa klik di sini. Oke. Di dalam kita menganalisis gitu ya, kan kemarin kita sempat ngobrol juga kaitannya data-data yang kita terima nanti dalam proses analisis jabatan itu melalui kuesioner maupun melalui wawancara maupun observasi itu kan sehingga keluar nanti job desk dan job spec itu kan mesti dianalisis kan, diintegrasikan datanya. Nah itu ada caranya sebetulnya untuk menganalisisnya. Jadi 3 perspektif ya. Pertama analisis tugas, gitu ya. Yang kedua itu analisis pekerjanya, kemudian analisis lingkungan, gitu ya. Nah, kalau analisis tugas ini yang dibahasnya tentu yang tadi sempat kita singgung juga ya di awal, identitas jabatannya itu dia posisinya di mana, kemudian nama jabatannya apa, kemudian tujuan dari si jabatan ini mau ngapain sih gitu ya. Kemudian juga ada kewenangan di sana, ada juga indikator keberhasilan. Dari sisi pekerja, teman-teman kita bisa lihat di sini. Ini kondisi dari si karyawan, ya, dari spesifikasi jabatan yang diperlukan untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan sukses itu apa saja sih, gitu ya. Nah, itu perlu disebutkan tadi yang seperti yang dibahas tadi juga oleh Alsa tadi ya. Nah, termasuk di sini juga dari worker analysis ini kita akan melihat ya dari nanti pada outputnya nanti kita bisa melihat seberapa berat misalkan beban kerja dan jabatan itu juga akan mempengaruhi dari sisi gaji, fasilitas, kesempatan promosi dan lain sebagainya. Di analisis lingkungan, kalau tadi analisis yang tugasnya apa, kemudian analisis dari sisi pekerja, dan yang terakhir adalah dari sisi lingkungannya. Dia namanya pekerja itu kan pasti berhubungannya dengan dia, dengan tugas yang ngapain, dia spesifikasi yang harus kualifikasi yang harus dimiliki apa, dan juga lingkungan kerja yang dihadapi seperti apa. Nah di sini nanti teman-teman akan belajar nanti untuk menganalisis gimana sih dia ini pekerjaannya di dalam di lingkungan kerjanya. Apakah di indoor, apakah di outdoor, mungkin berapa persentasenya, seberapa lama dia duduk, seberapa lama dia berdiri atau manjat, misalkan seperti itu. Sehingga itu mempengaruhi juga dari sisi temperatur, ketinggian dan sebagainya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, di masing-masing jabatan itu pasti punya tujuan jabatannya sehingga dibentuk. Kenapa misalkan ada ketua sekretaris bendahara, kemudian juga ada kepala-kepala divisi, misalkan kepala-kepala bagian, kepala-kepala biro, misalkan seperti itu. Karena masing-masing itu punya tujuan untuk pada akhirnya itu mendukung tujuan dari si organisasinya atau tujuan dari perusahaannya. Sehingga masing-masing jabatan juga harus ada tujuan yang jelas, gitu ya. Ini kita contohkan aja ya teman-teman ya. Contohnya adalah tujuan jabatan people development. People development itu seperti teman-teman bagian pelatihan lah gitu ya kalau di HRD itu bagian khusus spesialis untuk pelatihan atau pengembangan karyawan. Coba kita lihat di sini teman-teman. Tujuan jabatan dari people development ini menyusun dan menjalankan program ya, menyusun dan menjalankan program pengembangan kompetensi karyawan gitu ya. Itu di lingkup unit yang terintegrasi dengan program korporat agar kompetensi para karyawan berkembang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Ada hal yang cukup penting signifikan, saya bold warna merah gitu ya. Tujuan jabatannya itu dia bisa menyusun dan menjalankan, yang pada akhirnya tujuan akhirnya adalah agar kompetensi para karyawannya itu bisa meningkat. Gitu ya. Jadi itu poin pentingnya. Ini yang kita maksud dengan tujuan jabatan. Ya, yang pada akhirnya kalau kita lihat di sini, yang pada akhirnya semua elemen aktivitas tugas kewajiban itu akan pada akhirnya mendukung dari tujuan dari jabatan tersebut. Ya. Pertama kewajiban itu kumpulan beberapa tugas. Ya, yang namanya kewajiban itu adalah kumpulan beberapa tugas yang pada akhirnya mengarah pada tujuan umum. Ada yang punya contoh teman-teman? Mungkin kewajiban dalam membangun ikut organisasi mungkin gitu. Silakan. Jawab ya Pak. Jadi saya itu kan ikut di komunitas pencipta buku gitu kan misalnya di Lampung gitu. Nah kebetulan saya di komunitas tersebut menjabat sebagai bendahara gitu. Jadi kewajiban saya sebagai bendahara di komunitas tersebut
transfer keuangan yang masuk, yang keluar gitu. Terus yang kedua adalah mencatat seluruh transaksi. Jadi yang keluar masuk tadi itu semuanya itu dicatat. Dan selain itu juga saya itu membuat laporan keuangan setiap bulannya yang nantinya akan dilaporkan ke ketua komunitas dan anggota supaya terjadi transparansi dalam laporan keuangan. Oke, terima kasih ya. Jadi yang disampaikan tadi ikut organisasi, salah satu kewajibannya itu tadi melakukan pendataan gitu ya, pendataan dari keuangan ya, itu salah satu kewajiban. Nah, kalau kita juga tadi kita lihat lagi di materi ya yang kita sampaikan tadi kan kaitannya dengan staff people development ya teman-teman ya, atau pengembangan karyawan. Dari tujuannya kita masuk ke kewajibannya apa sih? Kewajibannya dari people development tadi yang pada akhirnya mendukung tujuan dari ini. Ini contohnya menyusun program pengembangan. Tadi kalau kita lihat lagi nih ya, kita lihat lagi ya, tujuan dari jabatan people development itu kan menyusun dan menjalankan program pengembangan, menyusun dan menjalankan. Bagaimana cara menyusun dan mengembangkan program? Berarti kita breakdown lagi ya. Yang satu dia harus kewajiban pertama itu menyusun program pengembangan kompetensi, gitu ya. Yang kedua menjalankan programnya, gitu ya. Untuk tadi bagaimana tadi bisa dijalankan tadi, maka harus direncanakan, gitu ya, harus disusun dan juga harus dijalankan. Ini yang merupakan bentuk dari kewajiban untuk tadi mendukung tujuan jabatan. Selanjutnya tugas. Nah, tugas ini adalah kumpulan dari beberapa aktivitas yang dilakukan karyawan, gitu ya. Nah, contohnya ini tadi masih di jabatan yang sama ya, people development tadi, gitu ya. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan, gitu ya. Kemudian membuat program training, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi ini balik lagi, tadi gimana caranya dia mau menyusun dan menjalankan, gitu ya. Maka untuk menyusun dan menjalankan itu perlu melakukan analisis dulu dong. Kalau dia mau menyusun program nih, pasti ada perencanaannya dulu dong, gitu ya. Maka kemudian dilakukan analisis kebutuhan. Penting nggak sih training ini, gitu ya, sehingga nanti dia bisa nyusun tuh yang sesuai dengan keperluan atau kepentingan dari organisasi ataupun perusahaan itu. Nah, selanjutnya tadi ya yang kedua, menjalankan program pengembangan. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian membuat training pelatihan yang sesuai dengan training need of analysis yang sudah dibuat sebelumnya, gitu ya. Jadi betul, gitu ya. Dan kata kuncinya ini teman-teman. Kata kuncinya sebetulnya di sini. Jadi kata kerja tadi ya. Kalau yang tadi membuat jadwal, gitu ya, jadwal apa, buat jadwal kegiatan, gitu ya, kaitannya dengan tugas di organisasinya. Turun lagi teman-teman ke aktivitas, gitu ya. Jadi kita selalu ingat konsepnya ya, ada tujuan, kewajiban, tugas. Sekarang kita ke aktivitas, gitu ya. Kalau aktivitas ini kumpulan dari elemen, jadi kumpulan hal yang paling kecil, gitu ya, yang diarahkan pada pemenuhan jabatan, gitu ya. Nah tadi, gitu ya, kita lihat lagi nih, membuat program sama melakukan analisis, gitu ya. Berarti kalau kita mau melakukan analisis kebutuhan pengembangan, mau kita membuat training, gitu ya, itu kan kita harus tahu dulu kan mau data apa nih yang dianalisis, gitu ya. Maka kan kita harus aktivitasnya menyusun formulir. Jadi membuat kuesioner, buat skala untuk disebarkan tadi itu. Kira-kira butuh pelatihan apa sih ini? Nah, ini artinya aktivitas ini lebih spesifik lagi, gitu ya, yang dilakukan tadi, gitu ya. Kalau tadi baru melakukan analisis, nah sekarang lebih spesifik lagi. Gimana supaya bisa dianalisis? Maka pertama harus menyusun si formulirnya itu, nyusun kuesionernya dulu. Habis nyusun disebarkanlah si kuesioner itu. Jadi ya, makanya di sini menyebarkan formulir. Kemudian yang ketiga itu melakukan review. Jadi artinya aktivitasnya lebih spesifik lagi dari yang sebelumnya, dari tugas, gitu ya, si aktivitas ini. Ya, sehingga pada akhirnya ketika melakukan tiga hal ini akan mendukung jalannya tugas dari si jabatan tadi itu, gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Silakan. Oke, satu dulu ya. Izin bertanya ya Pak, biasanya sumber data dalam melakukan analisis jabatan itu bisa berasal dari mana aja sih Pak? Terima kasih. Oke, baik, bagus pertanyaannya ya. Jadi
kira-kira tadi kalau kita mau, bukan kira-kira ya, jadi kalau kita mau dapat data untuk melakukan proses analisis jabatan ini dari mana saja gitu ya. Yang pertama itu kita bisa dari sumber datanya ya, itu bisa dari si pemilik jabatan gitu ya. Pertama dari pemilik jabatan, kemudian yang kedua itu dari atasannya, kemudian yang ketiga itu dari organisasi profesi. Ya, misalkan kalau teman-teman kan di psikologi ya, misalkan nanti dari psikolog ya, itu bisa kita dapatkan dari Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian juga bisa juga dari job analis, jadi dari konsultan gitu ya. Nah, ini jadi empat hal ini itu bisa jadi sumber data. Dan gimana caranya tadi data tadi bisa kita ambil gitu ya, dari kemudian kita yang kita sebut dengan kuesioner analisis jabatan, dari hasil interview, dari wawancara yang kita siapkan, jadi berdasarkan aspek-aspek dari analisis jabatan itu sendiri. Yang pada akhirnya nanti outputnya balik ke yang di awal tadi, outputnya kita bisa menghasilkan job desk dan job spec. Oke, kalau teman-teman tadi sempat lihat ini project yang saya buat gitu ya. Ini adalah salah satu project yang saya buat ya, sekaligus riset gitu ya yang saya lakukan. Jadi yang hasil akhir dari hubungan jabatan itu sebetulnya nanti ada dua gitu ya. Satu dari struktur organisasi, jadi siapa atasan dia, siapa bawahan dia, mungkin juga siapa level yang sama dengan dia, termasuk nanti hasilnya ini. Hubungan internal itu kemana aja sih dia? Dia bisa ke atasan, ke bawahan, ke rekan kerja, ke unit lain yang berhubungan langsung dengan si jabatan itu. Yang kedua adalah eksternal, ya. Jadi di luar perusahaannya, di luar instansinya, dia bisa kemana saja sih, gitu ya. Hubungannya. Kalau misalkan di sini saya contohkan di sini, ini kebetulan kepala IT, gitu ya. Nah, kalau kepala IT ini ada kaitannya nanti misalkan kalau keluar itu dengan LLIT, kaitannya dengan sistem gitu ya, atau mungkin juga dengan sistem-sistem lain di Kemendikbud misalkan seperti itu ya. Kalau di internalnya tentu dengan atasannya sebagai di wakil rektor 1, terus juga dengan biro umum karena kaitan dengan infrastruktur dari IT itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita ngomong soal jabatan, pasti juga kita bersinggungan dengan posisi dan jabatan, ya. Yang pertama ini posisi gitu ya. Posisi itu adalah kumpulan dari kewajiban, tugas, aktivitas, elemen yang seperti kita diskusikan tadi ya. Jadi ini kumpulan dari mulai kewajiban sampai dengan elemen yang harus dilakukan oleh seorang karyawan tersebut. Tetapi kalau jabatan itu adalah kumpulan dari posisi yang sama, gitu ya, posisi yang sama, gitu ya. Pekerjaan atau tujuan yang harus dilakukan untuk organisasi, gitu ya, dan penyebutannya sebetulnya di masing-masing instansi itu akan bisa berbeda-beda. Nah, supaya lebih tergambarkan lagi teman-teman, mungkin contohnya ini, ya, contohnya di kampus kita, ya. Di kampus kita itu organisasinya namanya Universitas Muhammadiyah Lampung. Nah, kebetulan di sini jabatannya adalah jabatan kepala tata usaha, ya. Nah, kalau di sini berarti kepala tata usaha itu Mbak Yuni ya, Mbak Yuni. Terus kalau posisi itu, jabatan itu kepala tata usaha. Kalau posisi kepala tata usaha Fakultas Psikologi itu Mbak Yuni, gitu ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa ada kasih contoh, misalkan syarat jabatan apa lagi sih yang mungkin ada teman-teman punya pengalaman di organisasi, atau misalkan teman-teman yang tahu nih jabatan apa yang teman-teman di luar yang teman-teman tahu yang memerlukan spesifikasi jabatan. Silakan. Boleh saya menjawab Pak, untuk job spec sendiri di dalam organisasi kebetulan sama seperti dari Pak Penisa di bidang Infocom. Nah, untuk Infocom sendiri itu job spec-nya untuk kita harus bisa berkomunikasi karena Infocom sendiri mengatur komunikasi dari eksternal maupun dari internal. Lalu untuk yang lainnya itu ada kita harus bisa menggunakan aplikasi edit seperti Photoshop, CorelDRAW, atau Canva. Oke, terima kasih teman. Jadi yang disampaikan tadi teman-teman sama Alma adalah di bidang infocomnya gitu ya. Di sini butuh namanya sebagai media komunikasi, salah satunya ya selain juga komunikasi di
digital juga komunikasi mungkin secara langsung seperti public relations, sehingga tadi dibutuhkan yang namanya kemampuan komunikasi ya dari aspek syarat psikologis gitu ya. Terus kemudian juga tadi mungkin pengalaman, harus dia punya pengalaman dan juga pengetahuan hard skill-nya di bidang tadi mungkin Corel, mungkin Canva dan sebagainya gitu ya. Jadi kegambar ya teman-teman ya. Jadi syaratnya seperti itu. Baik, teman-teman, ini juga contoh lain dari flyer yang ada kaitannya dengan kualifikasi atau spesifikasi jabatan. Tadi kalau kita lihat di sini ada SM Entertainment Indonesia, jabatan yang akan ditujunya administratif asisten atau frontliner. Nah, ini kualifikasi, sebutannya lain itu di job spec itu sebutannya lain adalah kualifikasi. Di sini ada jenis kelamin, usia, pendidikan, kemudian juga aspek psikologis, pengalaman, kemudian juga sama kayak seperti tadi hard skill yang dibutuhkan untuk bisa jadi frontliner. Ya, oke. Nah, setelah kemudian data-data kita ramu, kemudian data-data kita punya, nanti ketika melakukan proses dari analisis jabatan yang keluar tadi adalah job desk dan job spec isinya, bisa diberlakukan ketika sudah ada pengesahan. Ya, kalau di sini hasil deskripsi jabatan itu akan berlaku, akan juga kemudian bisa dilakukan ketika sudah dapat pengesahan, ya, yang ditandatangani oleh pembagian jabatan, kemudian atasan dan juga dari quality assurance. Sebetulnya ini melihat dari sisi nanti di usernya. Ada yang cukup sampai atasan saja, ada yang butuh sampai quality assurance, ada yang justru bisa sampai top management. Ya. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian, gitu ya. Apa sih, gitu ya? Mungkin terakhir apa sih yang bisa teman-teman ambil dari materi kita pada kesempatan hari ini? Ya, mungkin sebagai HRD, mungkin juga suatu saat teman-teman menjadi konsultan. Silakan yang mau siapapun silakan. Apa sih yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini? Ya, silakan Rangga. Ya. Jawab Pak. Untuk mungkin yang dapat kita ambil dari materi yang kita sampaikan pada hari ini, kita lebih tahu mengenai tujuan dari jabatan yang lebih rinci Pak, mulai dari kewajiban, merujuk lagi ke tugas, terus merujuk lagi ke aktivitas, bahkan sampai elemen-elemen dari tujuan dari posisi jabatan tersebut Pak. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk hari ini juga link literaturnya sama video pembelajaran sudah saya cantumkan di situ. Nanti materinya akan di-share seperti biasa. Kemudian juga di absensi juga tetap di LPS, dan juga untuk tugas untuk di minggu depan teman-teman diharapkan untuk membuat review jurnal dari analisis jabatan, ya. Nah, untuk link jurnalnya untuk yang dianalisis saya sudah siapkan. Nanti linknya juga saya sertakan dan akan teman-teman kumpulkan dan kita bahas di minggu depan. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan minggu depan kita akan membahas yang lebih detail lagi dari spesifikasi jabatan, yaitu kompetensi, ya. Ini akan kita bahas sesuai dengan RPS, ya. Mudah-mudahan forum ini bermanfaat. Saya akhiri berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan deskripsi singkat tentang cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah analisis jabatan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah analisis jabatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan juga tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.